akan selalu belajar dan akan selalu belajar. Nah, maka dari itu kalau bisa nih buat cari yang profesional dalam arti yang lebih segala-galanya ya, bermudahan gitu kan. Sehingga saya khawatir, kalau diri saya sih khawatir, selalu khawatir Pak. Saya bukain. Saya belum ini, belum apa kan? Bukan. Saya orang khawatir, level saya mah level anak-anak Pak. Saya hanya TK soalnya. hanya mengajarkan alif bata. Bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang husnul khuluq. Waktu itu kita sampai sabar dan mempermudah. Kelima itu mempermudah dan tidak mempersulit. Suatu kisah bagaimana seorang Arab Badui kencing di masjid Pak ya, di zaman Rasulullah. Begitu luar biasa Rasulullah ya memudahkan ya. Padahal para sahabat begitu marah, pasti kita juga akan bangkit marah ketika ada seseorang yang membuang air kecil di masjid gitu. Tapi Rasulullah Pak, biarkan kata Rasulullah ya. Dan disiramilah seember air pada tempat kencingnya atau dengan seember besar air. Karena sesungguhnya kalian diutus mempermudah dan tidak diutus untuk mempersulit. Emang hal-hal seperti ini kadang-kadang kita mungkin suka lupa gitu. Ya, suka lupa. Karena apa? Karena saya juga biasa Pak dikombinasikan saya catat gitu kan. Karena perlu wawasan dalam arti. Karena ada yang menyatakan antara benar dan merasa benar. Ini yang harus kita perhatikan ya. Karena apa? Menjadi benar itu memang penting. Semua orang, semua kita, termasuk pribadi saya, menjadi orang penting itu perlu. Karena apa? Karena kepentingan itu adalah merupakan suatu nilai akhlak kita. Untuk apa? Untuk keselamatan di akhirat nanti gitu. Kalau yang namanya di dunia, kalau kita misalnya bahasanya maaf untuk dihormati atau apapun itu tidak mungkin ya. Tidak bisa gitu. Akibatnya apa? Bisa terjadi akan rasa sakit hati ya. Tapi kepentingan ini untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Karena kita itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya antara benar dan merasa benar ini yang harus kita perhatikan ya. Menjadi benar itu yang penting kita. Namun merasa benar itu tidak baik. Ini tekanannya. Namun merasa benar itu tidak baik. Kearifan akan membuat seseorang menjadi benar. Betul seseorang itu baik ya kan? Seorang itu akhlaknya luar biasa. Dengan kearifan tadi kan, dia akan menimbulkan diri seseorang itu pasti akan ada kebaikan setiap orang. Itu akan terjadi. Tapi jangan sampai kearifan ya, kearifan tersebut membuat kita ini, mungkin pribadi saya, menjadi orang yang paling benar. Jangan gitu. Karena sebenarnya yang paling benar itu ya tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap bukan merasa benar. Ada sebuah dalam Al-Quran saya baca tafsirannya, artinya mungkin dari Departemen Agama. Itu dalam surat Luqman Pak. Jadi dalam surat Luqman itu juga ditekankan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena bisa jadi tadi kebenaran, kesombongan gitu. Wala tamshi fil ardi maruha, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh gitu. Ini diingatkan gitu. Allah memberikan petunjuk, mengingatkan kepada
apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya atau sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi jelas itu yang pada malam hari ini kita sama-sama kita tekankan. Karena apa? Karena lagi-lagi Pak, kita nih, saya mungkin ya, adalah ujian bagi orang lain. Kita semua nih itu ujian bagi orang lain. Apa sebabnya? Saya baca dari Al-Hasan rahimahullah berkata, seandainya Allah mau nih, seandainya Allah mau, Dia bisa menjadikan kalian semua kaya. Makanya antara kaya dan miskin itu ujian. Ya. Tak ada yang miskin di antara kalian. Jadi Allah akan memberikan suatu kekayaan kepada makhluknya, bisa saja. Ya. Jadi tak ada yang miskin. Akan tetapi Dia tidak menguji kalian satu dengan yang lain. Apa sebabnya? Ketika si kaya merupakan ujian bagi si miskin, bagaimana ujiannya? Dia jangan sampai bersikap iri gitu, terhadap yang kaya. Makanya ujian Pak, setiap kita itu merupakan suatu ujian. Dan tidak bersabar atas rezeki yang ditakdirkan untuknya. Kadang-kadang kalau kita kurang kuat imannya gitu kan, ketika orang sudah tidak memiliki untuk makan Pak ya, yang mudah-mudahan Bapak bisa merasakan gitu kan, bagaimana ketika seseorang sulit buat makan Pak. Lagi-lagi mungkin ya, saya hanya menemukan mungkin ya, karena Allah selalu menunjukkan, saya juga tidak segala sesuatunya. Mungkin ada juga sejarah bagaimana seorang ibu memasak batu gitu kan. Karena itu gambaran Pak, kehidupan itu akan terjadi gitu. Kita itu ujian. Makanya ketika kita misalnya, yang mudah-mudahan di lingkungan kita tidak ada, ketika kita nyenyak tidur gitu Pak, luar biasa, tapi tetangga kita tidak makan, apa yang terjadi? Nah, makanya konsep Islam Pak ya, kalau kita misalnya insya Allah, makanya ketika itu juga kita akan ke konsep Islam, adanya zakat. Agar apa? Agar minimal di lingkungan kita itu terlalu terpantau gitu kan, satu sama lain saling melihat gitu kan. Jangan sampai ketika tidur kita kenyang gitu kan, tapi tetangga kita. Apa yang terjadi ketika seorang ibu merebus batu gitu kan? Karena tidak ada yang dimasak gitu kan. Dia tidak memiliki apa-apa. Nah, Islam sejauh itulah gambarannya, luar biasa. Jadi tidak hanya, makanya kan ahsanu amala gitu kan? Ahsanu amala, baikkan amal kita itu harus ya. Itu yang harus kita rasakan Pak ya, itu harus kita rasakan. Sehingga apa? Sehingga nanti kan di hadapan Allah itu akan bertanggung jawab. Apalagi dikatakan seorang pemimpin itu akan tanggung jawab gitu. Ya mungkin kita juga tanggung jawab sama diri kita sendiri, kita nggak bicara luas gitu. Kita akan tanggung jawab ketika kita juga bicara bahwa 360 persendian yang Allah berikan kepada kita itu harus kita sedekahkan. Kita nggak usah jauh-jauh aja. Maunya ya Bapak mungkin tahu bagaimana sedekahnya. Ya sudah diajarkan sama guru-guru kita, baca Quran, zikir, sedekah, macam-macam. Itu kan yang harus kita perhatikan. Nah, itu buat diri kita, gitu kan? Buat diri kita. Nah, lalu Islam itu kan luas, tidak muncul diri kita aja. Kita lihat, makanya ketika kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita harus melihat, gitu. Ya, nanti kita bicara mungkin ada beberapa hadis tentang bagaimana kita harus tetap tetangga. Banyak hadis-hadis. Ya. Nah, makanya ketika menjadi orang miskin, ujian bagi orang kaya gitu. Allah bisa saja memberikan hidup semua orang ini. Ya.
Bisa juga orang Allah juga memberikan dunia ini orang menjadi miskin, bisa jadi. Nah, begitu juga pun demikian, si miskin merupakan ujian bagi si kaya. Apakah si kaya ini akan bersikap tadi mungkin ya, karena tadi sifatnya dia apakah sombong atau angkuh, dia tidak mau lihat kekayaan yang ada dia miliki, dia berfoya-foya untuk dirinya sendiri, ataupun berlihat dalam perkara dunia, atau mereka pamer gitu kan. Allahu a'lam. Itu kan masing-masing, kita tidak boleh suuzon melihat, kita tidak boleh. Tapi harus tetap kita perhatikan. Sehingga apa? Sehingga kita semua itu satu sama lain, yaitu tadi saling merupakan bagian ujian untuk orang lain. Nah, itu kadang-kadang gitu kan. Itu kadang-kadang kita sedikit dilupakan mungkin ya. Enggak, kadang-kadang kita di sini. Nah, lalu makanya kita itu senang Pak. Saya juga senang bersahabat, berteman sama bapak-bapak yang luar biasa keimanannya itu. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan gitu. Saling mengingatkan. Karena apa? Karena lagi-lagi Umar bin Khattab itu pernah berkata Pak ya. Jadi yang artinya begini Pak, tidaklah seseorang diberi kenikmatan setelah Islam. Jadi setelah kita berislam, yang lebih baik daripada kenikmatan yaitu memiliki saudara semuslim yang soleh gitu. Yang soleh, makanya kalau Bapak mempunyai teman yang soleh, kata Umar bin Khattab ini, apabila engkau dapati salah seorang yang soleh, maka pegang erat-erat, pegang. Karena apa? Karena orang yang soleh tadi ya, luar biasa akan mengingatkan kita dalam kondisi apapun. Kita melihat beliau juga dalam arti dengan keimanannya, dengan berzikirnya itu luar biasa. Makanya Umar bin Khattab ini pegang erat-erat dan persaudaraan berarti ya. Yang mudah-mudahan dengan akhlak yang kita miliki gitu kan, yang diamanahkan oleh Allah dan juga oleh orang tua kita gitu kan, kita harus menjaga ya. Pasti Bapak ketika mau rantau gitu kan, itu akan ada nasihat dari orang tua macam-macam gitu. Macam-macam segala sesuatu ya. Jadi tadi yang kelima itu mempermudah dan tidak mempersulit. Bantulah orang lain dan janganlah menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Tadi konteksnya, ketika kita dalam konteks bertetangga memudahkan gitu kan, apapun dia dalam kesulitan, lalu kita bantu ya, kita bantu kesusahan beliau itu di hari kiamat Allah akan melapangkan. Lalu kata Rasulullah, barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, ini masalah hutang, makanya konsepnya di situ kan adanya zakat tadi. Ketika kita punya hutang, mungkin nggak masuk ke dalam, cuma saya mengingatkan tadi. Teman kita punya hutang, dia janji, makanya itu ada perjanjian dan kita harus ada catatan. Ketika janji sekian kita tagih nih, pastikan saya belum punya lagi, nanti aja minggu depan. Ternyata nggak ada lagi. Nah, kalau konsep Islam, kalau kita juga orang yang
bahagia dalam hal itu. Sudah bebaskan saja. Apalagi kalau nilainya tidak terlalu besar mungkin ya. Kalau misalnya kalau nilainya dari besar sih mungkin ibaratnya bisa untuk meringankan, bisa dikondisikan gitu. Tapi kalau nilainya tidak terlalu besar, makanya bebaskan saja, kan tidak takut. Kalau kita makanya di sini kata Rasulullah, barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan suatu